Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan kromatografi cair kinerja tinggi, di mana anggota kelompok kami yang pertama itu ada saya sendiri, Maisy Nurserati, kemudian ada Valentina Winda Permata, Mardiana, Tia Daniela, dan Dahlia. Saya akan menjelaskan apa itu kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa disingkat dengan KCKT. KCKT merupakan salah satu metode fisikokimia berdasarkan teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya dapat dalam bentuk cair ataupun padat. Keunggulan dari metode ini dibandingkan metode yang lain terletak pada ketepatan analisisnya dan kepekaan yang tinggi, serta dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa non-volatil yang tidak tahan terhadap pemanasan. Kemudian prinsip dari KCKT. Kerja KCKT pada prinsipnya adalah pemisahan analit-analit berdasarkan kepolarannya. Yang membedakan KCKT dengan kromatografi lainnya yaitu digunakannya tekanan yang tinggi untuk mendorong fase geraknya. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya dan kecepatannya untuk sampai ke detektor atau waktu retensinya akan berbeda. Hal ini dapat teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh Mardiana mengenai fase diam dan fase gerak. Baik, di sini saya akan melanjutkan fase gerak dan fase diam. Fase gerak dalam KCKT ini harus berupa pelarut, buffer atau regen dengan kemurnian yang sangat tinggi, yaitu cairan yang berderajat dengan KCKT. Fase gerak atau dikenal dengan istilah eluent umumnya merupakan campuran pelarut yang berperan dalam ilusi dan resolusi analisis. Secara umum ada dua tipe fase gerak, yaitu fase gerak eluent isokratik dan fase gerak eluent gradient. Fase gerak eluent isokratik yaitu komposisi pelarut yang tidak berubah selama percobaan kromatografi. Sedangkan fase gerak eluent gradient yaitu komposisi pelarut yang dapat berubah selama percobaan kromatografi. Ada kriteria dalam pemilihan fase gerak, yaitu ada 8, yaitu viskositas, transparansi, indeks bias, titik didih, kemurnian, lembang, toksinitas, dan harga. Yang selanjutnya yaitu fase diam. Fase diam terdapat di dalam kolom. Untuk pemisahan analit, kebanyakan fase diam berupa silika. Permukaan silika adalah polar dan sedikit asam karena adanya residu gugus silanol. Fase diam adalah cairan film yang dilapiskan pada material kemasan yang terdiri dari partikel silika berpori 3-10. ODS atau C18 merupakan fase diam yang paling banyak digunakan karena mampu memisahkan senyawa dengan kepolaran yang rendah, sedang, dan tinggi. Umumnya, jenis kepolaran yang digunakan harus sesuai dengan jenis kolomnya, yaitu berikut. 1. Kolom penukar ion disimpan dalam metanol atau air. Kolom fase terikat tidak polar disimpan dalam metanol. 3. Kolom fase terikat polar disimpan dalam metanol dan heptana. Kolom silika disimpan dalam heptana. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tentang proses pemisahan kromatografi cair kerja tinggi. Campuran sampel yang akan dipisahkan atau dianalisis dimasukkan dalam volume kecil, biasanya dalam mikrometer. Di sini ke dalam aliran fase gerak yang menyerap melalui kolom, komponen sampel yang bergerak melalui kolom pada kecepatan yang berbeda-beda.
yang merupakan fungsi interaksi fisik tertentu. Kecepatan setiap komponen dengan kecepatan yang berbeda. Waktu di mana analit tertentu terulusi atau muncul dari suatu kolom disebut waktu retensi. Waktu retensi ini dapat diukur dalam kondisi tertentu, merupakan karakteristik atau pengidentifikasian analit yang diberikan. Di sini juga dapat dilihat pada makalah yang kami kerjakan, banyak berbagai jenis kolom tersedia diisi dengan adsorben yang bervariasi dan ukuran partikel, sifat permukaannya. Penggunaan bahan pengemas ukuran partikel yang lebih kecil memerlukan penggunaan bahan tekanan operasional yang lebih tinggi, tekanan yang baik, dan biasanya meningkatkan resolusi kromatografi atau tingkat pemisahan puncak antara analit berturut-turut yang muncul dari kolom. Partikel sorben mungkin bersifat hidrofobik atau polar. Di sini juga dijelaskan pada fase gerak umumnya digunakan meliputi kombinasi air yang larut dengan berbagai pelarut organik. Pemisahan komponen sampel. Pada pemisahan komponen sampel, komposisi fase gerak dapat dijaga konstan atau bervariasi. Dalam sampel yang sangat berbeda dalam afinitasnya untuk fase diam dan elusi gradien, komposisi fase gerak bervariasi dari kekuatan elusi rendah ke elusi tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis pada KCKT. KCKT dapat digunakan dalam analisis farmasi untuk uji penetapan kadar, uji kemurnian, dan uji identitas. KCKT digunakan dalam analisis senyawa yang tidak mudah menguap dan senyawa yang tidak stabil pada suhu tinggi yang tidak bisa dianalisis dengan kromatografi gas. Senyawa-senyawa yang dapat dianalisis dengan KCKT ini adalah senyawa ion anorganik sampai senyawa ion organik makromolekul. Pada KCKT ini ada dua analisis, yang pertama analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Baiklah, saya akan membahas tentang analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah kromatogram akan memberikan informasi kualitatif terhadap solut dalam suatu sampel tertentu. Hal ini dapat dilihat dari waktu retensi atau TR atau posisi pada fase diam setelah masa elusi tertentu. Yang kedua, analisis kuantitatif. Pada analisis kuantitatif ini ada 3 metode dasar. Yang pertama, metode standar internal, yang kedua, metode standar eksternal, yang ketiga, metode normalisasi. Yang pertama, metode standar internal. Metode standar internal akan memberikan hasil akurat pada analisis kualitatif. Metode ini tergantung pada zat yang akan dielusi dan ditambahkan standar referensi. Yang kedua, metode standar eksternal. Dilakukan kromatografi secara terpisah dari sampel dengan kondisi kromatografi yang harus dipertahankan konstan. Yang ketiga, metode normalisasi. Elusi yang sempurna dari seluruh sampel dibutuhkan seluruh luas puncak yang dielusi dihitung sesudah pengoreksian luas. Konsentrasi analit dapat dilihat dari perbandingan puncak terhadap total luas seluruh puncak. Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan tinggi puncak dan luas puncak. Yang pertama, berdasarkan tinggi puncak, dengan menghubungkan baseline pada sisi puncak dengan garis tegak yang diukur mengenai puncak. Dan yang kedua, berdasarkan luas puncak, integrasi dari tinggi puncak atau konsentrasi terhadap waktu atau aliran volume dari fase gerak, nilainya sebanding dengan total massa solut yang dielus. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan membahas aplikasi.
yang berperan dalam 4 bidang, yaitu bidang pabrikan, bidang hukum, bidang penelitian, dan bidang medis. Saya akan membahas yang pertama, yaitu dalam bidang pabrikan. HPLC ini memiliki banyak aplikasi dalam ilmu laboratorium dan klinis. Ini adalah teknik umum yang digunakan dalam pengembangan farmasi karena merupakan cara yang dapat diandalkan untuk mendapatkan dan memastikan kemurnian produk. Meskipun HPLC ini dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang sangat tinggi atau murni, metode utama tidak selalu yang digunakan dalam produksi bahan obat massal. Menurut Pharmacope Eropa, HPLC hanya digunakan pada 15,5% sintetis, namun ia berperan dalam 44% sintetis di Pharmacope Amerika Serikat. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam batasan moneter dan waktu. Karena jikalau HPLC dalam skala besar, bisa menjadi teknik yang sangat mahal. Sayangnya, peningkatan spesifitas, presisi, dan akurasi yang terjadi pada HPLC berhubungan dengan peningkatan biaya. Yang kedua, itu dalam bidang hukum. Teknik ini juga digunakan dalam mendeteksi obat-obatan terlarang dalam urin. Metode deteksi obat yang paling umum adalah immunoassay. Karena HPLC adalah metode untuk menentukan kemurnian, HPLC sendiri dalam mengevaluasi konsentrasi obat kurang memadai. Dengan ini, HPLC dalam konteks ini sering dilakukan bersamaan dengan spektrometri massa. Teknik ini telah digunakan untuk mendeteksi yaitu metabolit obat, konjugat glukuronida, amfetamin, opioid, kokain, BZD, ketamin, LSD, kanabis, dan pestisida. Melakukan HPLC bersamaan dengan spektrometri massa mengurangi kebutuhan absolut untuk menstandarisasi jalan eksperimental HPLC. Yang ketiga yaitu bidang penelitian. Tes serupa dapat dilakukan untuk tujuan penelitian mendeteksi konsentrasi kandidat klinis potensial seperti obat anti jamur dan asma. Teknik ini berguna dalam mengamati banyak spesies dalam sampel yang dikumpulkan, tetapi juga membutuhkan penggunaan solusi standar ketika informasi tentang identitas spesies yang dicari. Ini digunakan sebagai metode untuk mengonfirmasi hasil reaksi sintetis karena kemurnian sangat penting dalam jenis penelitian ini. Namun, spektrometri massa masih merupakan cara yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi spesies. Dan yang terakhir adalah di bidang medis. Penggunaan HPLC secara medis dapat mencakup analisis obat, tetapi berada di bawah kategori analisis nutrisi. Sementara urin adalah media yang paling umum untuk menganalisis konsentrasi obat. Serum darah juga adalah sampel yang dikumpulkan untuk sebagian besar analisis medis dengan HPLC. Metode deteksi molekul lain yang berguna untuk studi klinis telah diuji terhadap HPLC. Dalam salah satu contohnya, tes peningkatan protein kompetitif atau CPBA dan HPLC dibandingkan untuk sensitivitas dalam mendeteksi vitamin D. Berguna untuk mendiagnosis kekurangan vitamin D pada anak-anak yang ditemukan bahwa sensitivitas dan spesifitas CPBA ini hanya mencapai 40% dan 60%, masing-masing dari kapasitas HPLC. Meskipun alat ini mahal, keakuratan HPLC hampir tidak tertandingi. Baiklah, demikian dan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when